Sahabat Mozaik Keluarga Katolik yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, Mozaik Keluarga Katolik, obrolan seputar keluarga. Acara ini membahas berbagai isu menarik tentang balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Acara ini diharapkan dapat menambah wawasan para sahabat Mozaik Keluarga Katolik tentang berbagai dinamika yang terjadi di usia tersebut. Salam kenal, nama saya Stella Anjani, dan di kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Mia Syaneta, seorang konselor yang biasa mendampingi berbagai curhatan seputar keluarga. Apa kabar, rekan Syaneta? Rekan Syaneta belum terdengar suaranya. Ya, kabar baik Stella. Semoga Stella juga, semoga Stella juga baik-baik aja ya. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Ya Stella, Pandemi sekarang udah lumayan melanda ya. Semoga sahabat Mozaik Keluarga Katolik pun juga semua dalam keadaan sehat. Nah, kalau selama ini kita kan mengangkat berbagai topik ya, rekan Cianeta. Ya. Ada yang mengirim curhatan-curhatannya. Nah, kalau misalnya sahabat Mozaik Keluarga Katolik juga tertarik nih, mau berbagi untuk lebih banyak orang, atau mau mendapatkan masukan dibahas di sini ceritanya, bisa banget mengirimkan cerita atau usulan topik untuk dibahas ke mkk01kajrl@gmail.com. Saya ulangi sekali lagi, email Mozaik Keluarga Katolik di mkk01kajrl@gmail.com. Nah, nanti topik-topik yang terpilih akan ditayangkan tentunya dengan nama-nama yang disamarkan, supaya kita fokus ya ke permasalahan yang dibahas. Nah, jika sahabat Mozaik Keluarga Katolik merasa pembahasan ini bermanfaat, silahkan bisa subscribe akun GoPlay Pomsos KAJ atau bisa juga subscribe YouTube channelnya KAJ Radio Line. Di situ nanti sesudah subscribe, sahabat Mozaik Keluarga Katolik akan dapat pemberitahuan setiap kali ada acara yang akan live. Jadi, gak akan kelewatan nih sesi-sesi live seperti ini. Nah, rekan Cianeta, di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang menarik nih. Topiknya berjudul ketika persaingan anak menjadi persaingan orang tua. Ini tuh ceritanya datang dari seorang perempuan muda. Kita sebut aja namanya Noni, bukan nama sebenarnya. Dan Noni ini tuh merasa prihatin melihat rumah tangga kakaknya. Kita sebut saja namanya Ria. Di mana sering terjadi nih pertengkaran antara Ria dan suaminya Jody, yang sumber pertengkarannya tuh terbanyak dihasilkan karena masalah anak. Nah, ini kasus yang cukup unik kan, rekan Janeta? Kita langsung mulai membahas ya. Oke, Stella, silakan. Jadi ceritanya gini nih, rekan Janeta dan rekan Mozaik Keluarga Katolik semua, Ria dan Jody ini memiliki seorang putri tunggal, namanya Tania. Dia duduk di kelas 5 SD. Ria ini ibu rumah tangga, dan Jody ini adalah seorang manajer di suatu perusahaan retail. Ria sendiri sebelum punya Tania nih, itu bekerja kantoran. Namun sejak putrinya memasuki usia sekolah, Ria memutuskan untuk tinggal di rumah mengurus putri tunggalnya. Baik Ria maupun Jody sangat memanjakan Tania, rekan Janeta. Mereka akan berusaha semampu mereka, sekuat tenaga untuk memenuhi semua permintaannya Tania. Nah, di kelas 5 SD ini, Tania tiba-tiba punya kebiasaan baru. Tiap weekend, Tania akan mengajak orang tuanya ke toko buku di mall. Di sana dia akan memilih berbagai alat tulis gitu yang lucu-lucu dari salah satu merek, inisial S.
Nah, awalnya tuh Ria maupun Jody senang-senang aja membelikan perlengkapan alat tulis itu untuk Tania. Karena mereka memang selalu berusaha kan yang terbaik untuk Tania. Tapi ternyata hampir setiap minggu Tania itu jadi ngerengek ke ibunya, minta dibeliin alat tulis lucu-lucu tersebut. Nah, kalau Jody menawarkan barang yang serupa nih, tapi nggak sama, beda merek, Tania bakal menolak. Bener-bener dia bakal menolak. Tania bilang kalau dia pengen punya yang sama kayak teman-teman sebangkunya, teman-teman sekelas. Tania merasa malu kalau banyak temennya yang punya, tapi dia sendiri nggak punya. Atau bahkan nggak lengkap nih, temennya punya sepaket, ada alat tulisnya, ada pensilnya, bolpen, ada penghapus, ada rautan, tapi dia nggak lengkap, itu juga dia ngerasa malu tuh rekan Janet. Jadi kelihatannya Tania ini lebih ingin mengoleksi barang-barang dari merek tersebut lebih dari apa yang sebetulnya memang dibutuhkannya ya. Jadi benar-benar karena dia senang dengan merek tersebut lalu ingin seperti teman-temannya mengoleksi semua keluaran atau produk dari merek tersebut ya, Stella. Iya betul banget rekan Janeta. Jadi nggak sekedar melihat fungsi, tapi ini tuh udah lebih ke persaingan sama teman ya. Semuanya, bahkan sampai ke tas, ke dompet, kotak pensilnya pun harus dari merek itu. Nah, Jody tuh pernah nih rekan Janeta mencoba mengajak bicara Ria tentang hal ini. Tapi menurut Ria sebaiknya mereka tuh tetap mengikuti maunya anak supaya Tania nggak ngerasa minder sama teman-temannya. Oh. Nah, saat naik kelas 6, kebiasaan Tania untuk gak mau kalah sama teman-teman sekelasnya ini makin menjadi rekan Janeta. Mulai dari sepatu, jepit rambut, itu kan semuanya harus merek yang sama nih dari yang dipakai sama teman-temannya. Tanpa disadari, Ria pun nih mamanya juga ikut memperhatikan penampilan teman-temannya Tania rekan Janeta. Supaya dia tuh bisa tahu apa aja sih yang belum dimilikin sama putrinya. Jadi tadinya satu arah ya, anaknya minta, nih lama-lama sekarang mamanya juga inisiatif untuk membandingkan ke teman-temannya. Nah, suatu saat Noni yang cerita sama kita ini diajak sama Ria untuk jemput Tania di sekolah. Noni memperhatikan bahwa topik pembicaraan antara Tania dan teman-temannya itu selalu berkaitan dengan pernak-pernik ya, aksesoris yang paling baru yang mau mereka beli. Jadi selalu obrolannya tuh seputar si merek itu, ngeluarin produk apa yang terbaru. Nah, di mobil biasanya kemudian Tania jadi merengek-rengek rekan Janeta. Noni mencoba menasihati, tapi Tanianya malah ditegur sama Ria, sama mamanya. Yang berpendapat bahwa Tania itu gak boleh diremehin sama teman-temannya karena gak bisa punya barang sejenis. Jadi sebetulnya Noni ini sudah melihat adanya kebiasaan Tania yang kurang bagus ya Stella ya. Tapi justru Mama Tania, Ria yang kurang tanggap atau justru dianggap Noni terlalu mengakomodir ya. Ya betul banget rekan Janeta. Jadi malahan si Mama ini, Ria ini tuh malah merasa anaknya tuh ya perlu bicara supaya terus catch up sama teman-temannya gitu, supaya bisa mengikuti teman-temannya. Nah, Noni bahkan sudah berusaha menasihati kakaknya bahwa kebiasaan itu tuh nggak bagus. Kan dampaknya juga nggak sehat ya kayaknya buat tumbuh kembang anak. Tapi Ria tuh malah membela diri nih rekan Janeta. Dia bilang, dia pengen kalau Tania ini tuh menonjol di antara teman-temannya. Ria tuh bahkan mau loh rekan Janeta untuk repot ngumpulin soal-soal ulangan dari kakak-kakak kelas tahun-tahun lalu supaya soal-soal itu kemudian bisa dipelajarin sama Tania. Ria juga rajin ke wali kelas untuk ngobrol-ngobrol di hari raya. Ria kemudian membawakan berbagai makanan untuk guru-gurunya Tania ini. Semua tuh tujuannya satu, supaya Tania dihargai di sekolah.
Jadi Ria tuh selalu berusaha untuk dapat informasi terbaru untuk tugas-tugasnya Tania, untuk ulangannya. Pokoknya semua tuh kayak harus yang paling update dibandingkan dengan ibu-ibu yang lain. Nah, Ria tuh merasa perlu melakukan hal itu karena dia menyadari beberapa ibu tuh seringkali menyimpan informasi untuk diri sendiri, gak mau dibagiin. Sehingga anak-anak mereka aja nih teman-temannya Tania yang bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Nah, Ria pun juga seringkali cari-cari informasi nih, pasang-pasang telinga saat ngobrol sama ibu-ibu lain rekan Janeta. Pas ini loh, jemput anak, biasanya. Ya. Obrolan ibu-ibu penjemput anak. Nah, Ria tuh selalu ingin tahu di mana guru les yang terbaik untuk mata pelajaran yang bisa diikutin sama Tania. Nanti dibanding-bandingin tuh, tempat les mana. Nah, Ria ini juga akan mengusahakan supaya Tania bisa les di tempat itu. Walaupun Jody, suaminya, tuh sering mengeluh bahwa penghasilannya habis begitu saja dan nggak bisa menabung karena pengeluarannya tuh banyak buat Tania. Yang ada, tapi akhirnya Jody tuh malah jadi berantem sama istrinya, bertengkar nih sama Ria. Puncak pertengkaran terjadi menjelang libur panjang sekolah, rekan Janeta. Apa yang terjadi, Stella? Nah, ini seru nih, rekan Janeta. Suatu hari, waktu makan malam, Jody mengutarakan keinginannya untuk menengok ibunya di Jawa Tengah. Jadi mertuanya Ria mau didatengin nih dengan naik mobil. Ya masuk akal ya, dari Jakarta gitu berkendara ke Jawa Tengah bawa kendaraan. Cuti bersama juga cukup panjang waktunya, rekan Janeta. Jadi situasinya kurang lebih seperti kita saat ini lah ya, mau cuti panjang gitu kan. Sehingga memungkinkan mereka untuk menengok nenek sambil berkendara bawa mobil. Apalagi sekarang kan sudah ada jalan tol ya yang sangat mempersingkat waktu tempuh. Di luar dugaan, tiba-tiba Tania yang menolak usulan itu. Keberatan banget nih Tania. Karena Tania tuh pengen rekan Janeta supaya mereka tuh bisa berlibur ke luar negeri, ke tempat rekreasi yang pernah diceritain sama teman-temannya. Waktu Jody menolak usulan itu, Tanianya ngambek. Dia komplain karena teman-temannya selalu liburan naik pesawat ke luar negeri, bahkan di obrolan sama teman-temannya tuh bisa dibandingin gitu rekan Janeta, kamu naik pesawatnya first class atau economy class, itu anak-anak itu bisa membandingkan seperti itu loh. Dan selalu cerita hal-hal yang kayaknya tuh seru gitu buat Tania. Oh, aku pergi ke taman hiburan ini, aku lihat binatang ini, aku lihat ini itu. Nah, kenapa si Tania ini merasa kenapa cuman dia yang nggak bisa ke sana? Akhirnya malam itu terjadi nih rekan Janeta, pertengkaran yang cukup hebat ya, yang cukup besar antara Jody dan Ria. Ria akhirnya menyadari nih kayaknya ada yang salah nih dalam mendidik Tania. Ria akhirnya minta tolong pada Noni, adiknya, untuk membantu supaya bisa keluar dari situasi seperti itu. Nah, rekan Janeta, bagaimana pendapat rekan Janeta tentang kasus yang dialami oleh Pak Sutri ini? Kira-kira apa yang kurang tepat ya dari cara mendidik Tania ini? Ya, ngelihatnya juga tadi dengarnya juga rasanya gimana ya. Saya ingin membahas terlebih dulu tentang pola didik yang kurang tepat dari Bu Ria ya, Stella ya. Walaupun pada dasarnya nggak ada orang tua manapun yang ingin asal-asalan dalam mendidik anaknya, ya kan? Sayangnya masih cukup banyak orang tua yang mendidik hanya berdasarkan perasaanku ini benar deh, perasaanku ini yang terbaik deh. Yang sayangnya acap kali justru kurang mendidik. Perasaan ingin anaknya dihargai oleh lingkungannya sungguh nggak salah. Itu biasa dan wajar saja gitu loh. Hanya cara yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut harusnya mendidik dan bukannya justru merusak. Contohnya seperti ini, Stella.
Kalau selalu diikuti semua keinginan anak tanpa batasan yang jelas, misalnya ya tadi orang tua selalu mengabulkan saat anak minta dibelikan barang, apalagi itu barang bermerek, dan juga kegunaannya sebetulnya sama, hanya karena kali ini muncul lagi yang jenis lain, yang tipe lain, pingin dibeliin lagi gitu. Lalu apalagi kalau dalihnya itu hanya supaya anak nggak minder sama teman-temannya. Apalagi kalau orang tua itu membelikan karena ingin agar anaknya dihargai oleh teman-temannya. Ini sesuatu ada yang miss menurut saya, yang kurang tepat. Kenapa? Karena pengertian dihargai ini dilekatkan pada hal-hal yang berupa materi. Padahal nilai seseorang itu kan seharusnya ada pada kepribadiannya gitu, Stella. Iya, betul. Dalam hal ekonomi keluarga lebih dari cukup, pengeluaran ini untuk beli berbagai macam jenis dan setiap ada produk yang baru, beli lagi. Oke-oke aja kalau memang perekonomian keluarga menunjang. Iya. Tapi sayangnya cukup banyak orang yang agak memaksakan diri dan terjebak dalam persaingan yang sungguh nggak sehat gitu. Hanya karena teman sebelahnya beli, dia wajib beli gitu. Nah itu kan nggak benar. Nah orang tua sebaiknya justru jadi pihak yang bisa menanamkan pengertian pada anak mereka bahwa kita tuh nggak harus selalu memiliki benda yang sama seperti orang lain. Iya. Misalkan terus bahwa setiap orang tuh harus mengatur kebutuhan hidup masing-masing. Penghapus itu cukup satu buah aja kalau kepingin beli dari merek itu. Nggak perlu beli model yang beda-beda misalkan. Ya, kotak pensil juga boleh beli, tapi nanti kalau sudah rusak baru beli lagi, misalkan seperti itu, Stella. Iya. Ya. Jangan jadi koleksi ya, malahan kotak betul. pensil. Jadi kalau anak bersaing di hal-hal yang konsumtif sifatnya, sebaiknya orang tua meluruskan, bukan malah mengakomodir dan ikut terbenam dalam persaingan itu. Ini kan jadi kayak gengsi juga nih. Nanti ya kalau ibu itu misalkan ada sesama ibu sebelahnya dia yang waktu sama-sama nunggu anak, ngobrol, anakku nih baru lagi nih minta dibeliin ini itu, terus dia merasa nggak punya omongan nih untuk bersaing karena dia nggak membeli, karena itu kan juga lucu gitu. Jadi yang dibayangan saya justru lebih nggak lucu kalau ibu itu bilang misalkan, oh aku juga belikan kemarin anakku, sekarang dia lagi minta lagi nih nanti kepingin beli ini. Itu kan jadi ke arah persaingan orang tua malah ya, Stella ya. Iya betul. Nah sekarang tadi ini hal-hal yang sebetulnya non akademis ya. Nah sebetulnya kalau memang keuangan mereka itu tidak sangat ya lebih dari cukup lah misalkan. Tadi ada hal yang sebaiknya lebih diprioritaskan, misalkan tempat les yang bagus gitu ya. Kalau memang sangat ingin anaknya dapat kualitas yang bagus. Nah, daripada dibelanjakan ya untuk hal-hal yang tadi yang pernak-pernik yang sudah selalu ada, sebetulnya kan anak itu dikasih pengertian gitu loh. Saya rasa ini sebetulnya bermula dari orang tua juga sih dalam menanamkan satu kebiasaan pada anak-anak mereka, Stella. Nah, kalau kita lihat nih ya dalam hal akademis sekarang. Tadi kita lihat, kita dengar tadi penuturan Noni bahwa Ria ini sangat rajin mengumpulkan materi-materi ulangan dari kakak kelasnya. Hanya tujuannya supaya anaknya itu siapa tahu nanti ulangan keluar yang sama kayak gitu ya. Nah, juga misalkan anak dileskan tempat yang bagus supaya dia juga berprestasi. Itu sebetulnya boleh-boleh aja. Jadi memiliki ambisi tentu saja boleh dan bagus. Namun cara mencapainya itu juga harus diperhatikan. Biasakan anak untuk mandiri dalam hal belajar. Latih anak agar bisa menyiapkan kebutuhan sekolahnya sendiri. Jadi ngatur
buku, orang tua tuh cukup dampingin. Kalau kita lihat seringkali anak-anak begitu dimanjakan sehingga kalau yang ada besok jadwalnya apa yang sibuk tuh ibunya, seolah-olah yang sekolah ibunya gitu loh Stella. Ibunya yang ngaturin besok buku apa aja, jangan sampai ada yang ketinggalan. Saking takutnya anaknya dihukum. Nah ini sebetulnya kurang mendidik gitu loh. Ya lebih baik misalkan ibu itu meminta anak untuk membereskan atau menyiapkan sendiri buku-buku mereka. Kadang ada keluhan ibu yang bilang gini, kalau saya cuma suruh nggak dikerjain, makanya saya harus ngerjain. Jadi kalau gimana kita bisa memastikan bahwa anak mengerjakan, lebih baik misalkan didampingi gitu. Ayo kita atur tasmu dulu, besok pelajaranmu apa aja. Gitu kan, udah ini ada pelajaran ini, kamu udah ambil, udah siap bukunya semua, masukkan ke tasmu gitu. Nanti baru di akhirnya kalau udah diberesin baru nanti mama bantu ngecek, itu it's okay gitu loh. Tapi jangan dibiasakan mamahnya yang sibuk, yang beresin, yang dari orang tua. Betul, betul. Nah, selain itu, biasakan anak juga untuk selalu memperhatikan pengumuman dari guru atau sekolah. Jadi, jangan hanya ibunya yang sibuk, lalu mencarikan pengumuman, kira-kira bakal ada apa, lalu baru itu ke anak, kebalik. Biasakan anak untuk mendengarkan, memperhatikan semua instruksi dari guru maupun sekolah. Karena ini penting, Stella. Karena kita sebagai orang tua nggak tahu loh berapa lama kita bisa mendampingi anak kita, gitu kan? Iya, betul. Nah, orang tua sebaiknya hanya sebagai pendamping anak, bukan yang ngerjain semuanya untuk si anak. Ini sih yang saya lihat dulu ya, yang tadi diminta untuk mengomentari apa yang terjadi di keluarga Bu Ria. Iya, jadi penting juga ya sebagai orang tua untuk bisa mengendalikan diri ya, rekan Janeta. Kadang kan suka gregetannya ini yang kadang tuh malahan tidak membantu anak, atau bahkan orang tuanya sendiri ya, yang kalau tadi beberapa kali kan kita juga lihat kayaknya Ibu Rianya ini yang mau anaknya tuh lebih lebih dihormati, lebih dihargai. Nah, apakah mungkin ya Ibu Ria ini tuh khawatir gitu jika anaknya tuh nggak sebagus anak-anak lain ya rekan Janeta di sekolahnya? Kalau dari cerita Noni ini kan Ibu Ria nih senang membelikan makanan untuk guru supaya Tania ini diperhatikan dan diperlakukan baik oleh guru di sekolah. Iya. Bisa jadi seperti itu, Stella. Tapi menurut saya kok agak kurang pas ya kalau pemberian itu didasari keinginan agar anak kita diperlakukan beda dari anak lain. Ya. Nah, saya mau kasih contoh nih. Ada contoh yang cukup bagus ya menurut saya. Saya pernah tahu ada seorang ibu yang berjiwa sosial lah. Dia ingin membantu pendidikan anak dari guru-guru di sekolah anaknya. Tapi cara yang dilakukannya bukannya dia justru menunjukkan jasanya ke guru yang dibantu tersebut, sama sekali enggak, Stella. Justru si ibu ini mendatangi kepala sekolah, memberikan bantuan dan mengatakan tujuannya adalah membantu biaya pendidikan dari anak-anak guru ABC misalkan gitu. Tapi dia justru berpesan wanti-wanti pada si kepala sekolah, syaratnya tidak boleh diberitahu bahwa dia yang membantu. Jadi dia tidak mau guru-guru itu tahu kalau sumbangan itu berasal dari dirinya. Nah, mungkin bagi sebagian orang kok aneh, kok kebalikannya kan dengan apa yang tadi dilakukan ya. Jadi malah nggak cari pamrih ya. Iya, karena sebetulnya kalau ditanyakan ke ibu itu, dia bilang, tujuan saya adalah membantu anak-anak guru supaya mereka bisa belajar dengan lebih baik. Nah, dalam membantu itu saya sudah keluar uang dan saya rela. Tapi saya nggak mau justru sumbangan saya itu merugikan anak saya. Karena saya nggak mau anak saya diperlakukan beda dari anak lain. Itu kan hebat ya. Jadi bukan kebalikan tadi gitu loh. Jadi misalkan anak saya nakal, saya ingin ia tetap ditegur.
Dengan demikian gitu, saya nggak rugi. Nah, kalau saya udah nyumbang, tapi justru anak saya diperlakukan secara berbeda gitu kan, saya rugi gitu loh, karena itu justru merusak anak saya. Nah, ini kan pendapat yang sebetulnya oke banget gitu loh, ya Stella ya. Jadi tidak, tujuannya benar-benar murni untuk membantu, bukan untuk seolah-olah membeli perhatian dari para guru. Sekali lagi, sebaiknya keinginan untuk dihargai itu jangan selalu dikaitkan dengan materi. Fokuslah pada bagaimana menanamkan nilai-nilai karakter yang baik pada anak. Jadi bagaimana anak itu jadi pribadi yang humble, yang bertanggung jawab, yang disiplin, dan sebagainya. Membentuk karakter yang baik pada anak memang nggak selalu mudah, Stella. Namun kalau dibiasakan sedari anak masih kecil, maka hasilnya pasti bisa dilihat dalam tumbuh kembang anak tersebut. Seperti itu. Betul banget rekan Janeta. Ini ada yang komentar di GoPlay dari Lucy. Ibu Riani punya konsep yang salah tentang harga diri ya, bikin anak jadi kacau. Iya, konsep tentang harga dirinya memang sangat lekat dengan materi ya, bisa kita lihat nih dari paparan yang ada. Ya. Nah, rekan Janeta selanjutnya, kalau anak misalnya dilepas nih belajarnya, rasanya kan sebagai orang tua tuh juga khawatir ya kalau prestasi anaknya tuh nggak maksimal, nggak bisa masuk 3 besar, 5 besar di kelas. Itu gimana tuh? Gini Stella, ini kelemahan dari banyak orang tua ya, yang kadang kita tuh hanya memperhatikan hal-hal yang akademis sifatnya gitu. Padahal nilai akademis itu rasanya bukan apa-apa dibandingkan dengan pentingnya mempunyai karakter yang baik gitu. Nah, jangan hanya fokus pada istilah juara 3 atau 3 besar atau 5 besar dan seterusnya. Ada hal yang lebih penting dari itu. Biasakan anak untuk menghargai proses. Jadi, kalau anak mau berhasil, bukan ibunya yang sibuk nyariin contoh-contoh soal, bukan ibunya yang sibuk, maksudnya anak ditungguin supaya hafal banget dan sebagainya. Tapi biasakan anak untuk mempunyai goal, tapi mau mencapai goal itu dengan usahanya sendiri semaksimal mungkin. Jadi misalkan, kalau mau berhasil harus benar-benar belajar. Nah, proses itu harus dijalani dengan serius. Kalau anak sudah belajar, hendaknya orang tua itu bisa menghargai itu. Jadi misalkan anak-anak itu kelihatan sudah belajar dengan baik, tapi ternyata nggak jadi juara, itu nggak penting gitu loh, Stella. Karena hasil itu sebetulnya adalah nomor 2. Gitu. Jadi lebih penting pada usaha atau bagaimana anak menjalani proses untuk memberikan yang terbaik, itu yang lebih penting. Jadi kalau sudah serius belajarnya dan masih nggak jadi juara, it's okay gitu loh. Jangan anak dimarah-marahin, dihukum apalagi gitu kan. Nah, kalau sudah serius belajarnya dan akhirnya jadi juara, itu bonus. Gitu. Jadi kalau udah serius belajarnya belum berhasil jadi juara, ya nggak apa-apa, nggak perlu ada yang disesalkan karena anak sudah memberikan yang terbaik. Ajari anak agar berani menerima kekalahan. Ini satu hal yang penting banget, Stella. Karena ada anak-anak yang dikondisikan harus selalu jadi number one. Suatu saat anak ini masuk di kelas di sekolah yang tingkat lanjutan, misalkan dari SMP ke SMA, di mana SMP dia jadi juara umum, tapi di SMA dia tidak lagi jadi juara umum, lalu pulang sekolah, anak itu bisa membanting barang-barang di rumah. Ini sesuatu yang sebetulnya sangat nggak bagus dan nggak boleh orang tua mendiamkan. Gitu. Nah, ajari anak agar berani menerima kekalahan. Karena kalah menang itu biasa. Jangan fokus pada prestasi orang lain. Nggak usah kepo, si A dapat berapa, si B dapat berapa. Itu nggak usah.
gitu loh. Lebih baik fokus mengusahakan yang terbaik bagi dirinya. Itu sih pandangan saya, Stella, gitu. Iya, menarik sekali ya rekan Janeta. Jadinya orang tua pun juga perlu, dari orang tuanya sendiri juga perlu punya nilai-nilai yang menghargai proses ya berarti. Karena mau menularkan itu ke anak. Nah, ini jadi agak menantang juga ya kalau orang tuanya kurang menghargai proses, maunya lihat hasil akhir aja. Ini berarti butuh ketersalingan ya untuk saling belajar bagaimana menghargai proses. Jadi yang ditekankan tuh lebih ke kepribadian, ke usaha dibandingkan hasil akhirnya. Jadi misalkan gini, kamu pingin jadi juara, itu bagus. Jadi bagaimana caramu untuk bisa mencapai itu gitu loh. Jadi anak diajak diskusi boleh, lalu oke, berarti kamu harus menyediakan jam belajar lebih misalkan gitu kan. Nah, tapi orang tua juga jangan ngomel kalau anaknya dilihat sudah berusaha ternyata nggak berhasil gitu loh. Karena hasil itu tuh udah nomor 2 gitu loh, Stella, ya kan. Di dunia ini kita tidak bisa selalu jadi number 1, ya kan. Nah itu perlu banget untuk difahami orang tua dan ditanamkan pengertian tersebut pada anak gitu loh. Iya. Orang tua tuh perlu percaya ya kalau anaknya tuh udah do their best gitu. Jadi nggak bawaannya tuh curiga, kamu sih males gitu ya. Selalu kan seringnya gitu kan dituduhnya kalau hasilnya nggak bagus tuh anak kayaknya pasti males. Padahal belum tentu ya, bisa aja yang dia pelajarin tuh ternyata salah gitu. Keluarnya apa? Saya ada satu pengalaman nih, sharing ibu-ibu juga nih, Stella. Jadi anaknya waktu itu dibiasakan untuk belajar ya, belajar sendiri gitu. Terus anaknya ini kalau ditanya dia kepingin jadi juara gitu. Terus ya memang dia masuk paling enggak dia juara 3, juara 2 di kelas. Nah, suatu saat seperti kebanyakan anak ya, saat dia mulai tergiur main game dan lagi seru-serunya gitu kan. Kadang kan semua nasihat orang tua nggak digubris gitu ya, Stella. Nah, itu ibunya sudah sempat menasehati gitu. Kamu gimana? Mama lihat kamu main terus nih sekarang. Kamu jarang belajar kayak dulu. Nah, kalau anak tetap nggak bisa dinasehati, saran saya biarin aja. Biarin supaya anak itu juga belajar sebab akibat gitu, konsekuensinya. Dan ternyata anak itu benar-benar dia melorot jauh dari ranking 2-3 jadi ke ranking 8. Nah, hebatnya si ibu ini justru mengatakan ke anaknya, jadi bukan dimarahin. Nah, ibu ini bilang gitu loh, sedih nggak kamu? Kecewa nggak kamu bahwa kamu ranking kamu merosot begitu jauh? Anaknya kan pasti, gitu kan, tapi kan dia pasti setuju. Ibu itu cuman bilang gini, Stella, belajar dari kejadian ini, gitu. Jadi di situ nggak perlu marah-marah, anak pun pasti akan nyesel kan, pasti akan belajar sendiri dari kejadian itu, gitu. Iya. By the way, ada komen lagi ini. Iya, ini dari Lisa ya, rekan Janeta. Bisa kita lihat di sini. Sulitnya, jika ingin melanjutkan ke pendidikan lebih lanjut, prestasi pendidikan yang baik itu merupakan syarat utama supaya bisa dapat sekolah yang baik juga. Nah, gimana ya kalau seperti itu? Apakah membiarkan anak untuk bersekolah di tempat yang kurang baik menjadi pilihan gitu? Karena kita kan nggak, ibaratnya tuh nggak mengejar tadi nilai yang gemilang gitu. Gimana tuh rekan? Sebetulnya ini 2 hal yang berbeda, Stella. Yang saya maksud adalah anak dibiasakan untuk mandiri dalam belajar, lalu orang tua memotivasi, misalkan ngomong gini, sekarang persaingan sekolah itu lebih susah ya untuk dapat sekolah yang bagus. Anak-anak dengan prestasi baik itu yang masih bisa milih sekolah. Apakah kamu mau jadi yang sekolah istilahnya syukur dapat sekolah syukur ada sekolah yang mau terima kamu? Pasti kan kamu nggak mau kan? Nah, cobalah untuk bisa minimal kamu masih bisa memilih sekolah yang kamu mau. Itu kan hal yang penting, gitu kan? Jadi background-nya adalah memotivasi anak
untuk punya kesadaran itu gitu loh. Jadi ini sama sekali tidak sama halnya dengan supaya anak berprestasi semuanya disajikan gitu loh Stella. Itu hal yang beda banget gitu. Orang tua boleh memotivasi anaknya, memberikan pengertian akan pentingnya untuk mempunyai prestasi walaupun tidak juara gitu ya. Saya rasa kalau nilainya cukup bagus juga pasti masih cukup banyak sekolah yang dengan senang hati menerima. Nah, itu yang harus diupayakan, bukan semua disajikan ke anak. Karena kalau anak itu misalkan let's say dari SD, SMP, SMA, bagusnya itu hanya karena semua disuapin oleh orang tua. Nah, nanti kalau kuliah gimana? Ya kan? Iya, ntar dia harus berusaha sendiri, bingung ya, nggak terbiasa. Apalagi kalau kuliahnya di luar kota gitu kan. Nah, kalau udah kuliah gitu kan anak benar-benar cari bahan sendiri, ke perpustakaan atau cari kemana gitu. Itu kan semuanya anak harus terbiasa atau dibiasakan sejak kecil gitu, Stella. Ya. Mudah-mudahan ini menjawab ya tadi ya dari yang ditanyakan sahabat Mosaik Keluarga Katolik. Iya. Kita lanjut ya rekan Caneta. Tadi penekanan tentang pentingnya supaya orang tua juga mengajarkan gitu. Ditambah juga bagaimana membangun supaya kemandirian anak ini tuh muncul, karena kita nggak pernah tahu ya di jenjang pendidikan selanjutnya tuh dia akan menghadapi apa, dan itu kemungkinan besar kan semakin tinggi jenjangnya semakin jauh dari orang tua ya. Nah, kalau sekarang nih rekan Caneta, saran apa yang bisa kita berikan kepada Bu Ria supaya bisa keluar nih dari situasi tersebut? Kan terakhir pertanyaannya itu ya, pengen supaya situasinya tuh berubah. Kira-kira apa yang bisa disampaikan? Ya, ini saya lihat tadi ada yang cukup bagus ya, karena walaupun dimulai dengan pertengkaran, tapi Bu Ria ini ternyata dia menangkap sesuatu yang salah ya dalam cara mendidik anaknya. Ya, jadi itu titik awal yang bagus. Sampai dia minta tolong pada Noni, minta nasihat gimana ya caranya merubah situasi yang udah ada. Itu satu yang patut disyukuri itu dulu ya. Ada kesadaran ya. Ya, kalau nggak sadar kan mana bisa merubah. Iya, mana bisa dirubah. Nah, saran saya pertama samakan persepsi dengan suami. Baik Ria maupun Jody harus sependapat dalam mengatasi masalah tersebut. Dengarkan, Jody itu suami istri, jadi harus saling mendengarkan. Misalkan, ya kayaknya ada yang salah nih. Sekali lagi, ada yang salah. Bukan salah kamu sih, jangan ribut deh gitu loh. Nah, gimana ya supaya anak kita itu tidak terlalu snob seperti itu misalkan ya, sedangkan kondisi tadi keuangan itu kan tadi masih pas-pasan ya kalau menurut cerita. Lalu sesudah kompak antar suami istri Ria dan Jody, ajaklah Tania untuk bicara secara baik-baik. Ungkapkan bahwa ada kebiasaan kurang sehat yang harus mereka rubah. Berikan pengertian pada Tania bahwa kita nggak harus selalu memiliki benda yang sama seperti orang lain. Bahwa setiap orang harus mengatur kebutuhan hidup masing-masing. Karena ya misalkan pakai bahasa anak gitu loh. Karena kalau misalkan suatu saat kamu nggak sekolah, apakah teman sebangkumu itu yang akan membayari kamu misalkan? Enggak kan? Kita kan harus punya uang sendiri, misalkan gitu, ya. Nah, ditanamkan juga pengertian bahwa uang sebaiknya ditabung untuk kebutuhan Tania. Enggak perlu malu mengakui kalau cara orang tua selama ini salah. Jadi enggak perlu malu gitu loh, bilang bisa misalkan bilang Tania, kayaknya mama dan papa ini ngerasa ada yang salah loh, gitu loh. Bukan salah Tania juga sih, misalkan. Nah, dijelaskan salahnya karena mama mungkin membiarkan kamu karena kamu seneng gitu. Tapi sebetulnya itu agak nggak benar nih, ceritain gitu dengan bahasa anak gitu. Nah, lalu ditekankan juga
bahwa kebiasaan Tania itu akan berdampak negatif bagi dirinya. Kasih contoh-contoh yang mudah dicerna anak seumur Tania. Nah, lalu dibahas juga, misalnya, boleh sesekali beli, boleh, tapi nggak boleh adiktif gitu loh, nggak boleh benar-benar harus dan kayak benar-benar kalau nggak beli itu seolah-olah tidak semangat untuk sekolah, itu kan salah gitu. Nah, dikasih tahu, boleh beli, tapi jangan terus-terusan karena dana yang ada sebaiknya itu ditabung. Karena kalau ada apa-apa dengan mama atau papa, kan diharapkan Tania masih punya uang gitu. Terus misalkan, setiap keluarga itu harus mikirin yang terbaik bagi keluarga itu, Tania. Karena apa yang baik bagi keluarga lain belum tentu baik bagi mereka. Nah, dijelaskan juga, bepergian dengan mobil bukan sesuatu yang memalukan. Bahkan enak kan, kita bisa mampir ke tempat-tempat wisata, bisa makan di sana, mampir lagi nyobain makanan di sini. Nanti di kota nenek kita bisa jalan-jalan pakai mobil sendiri, nggak usah naik angkutan umum. Nah, itu dijelaskan. Terus juga dibilang, dengan membiasakan diri menabung, nanti suatu saat kita juga pasti kok bisa kita berlibur sekalian dia ke tempat yang enak, kita naik pesawat, dan kita senang-senang. Itu bisa, tapi ada saat-saatnya gitu loh. Kita tidak boleh gegabah, terus uang dihabis-habisin hanya karena bersaing atau nggak mau kalah dari temen gitu. Nah, selain itu, biasakan Tania untuk mandiri dalam belajar. Nggak usah terlalu mengkhawatirkan segalanya. Kan seringkali anak ya, karena orang tuanya yang sibuk ngasih tahu, kamu udah ini belum? Besok ada ulangan ini loh, ada ulangan ini loh. Akhirnya kalau suatu saat ibunya lupa, anaknya salah, atau anaknya jeblok nilainya, terus ibunya marah, anaknya bilang, habis mama nggak ngasih tahu sih. Itu kan juga sering terjadi gitu loh. Nah, selain itu tekankan pentingnya menghargai proses. Serius belajar, disiplin, dan lain-lain. Kalau udah benar-benar belajar tapi hasilnya kurang, maka nggak perlu nyesal. Boleh nyesal kalau hasilnya kurang bagus karena memang nggak belajar, gitu Stella. Terus juga penting nih Stella, ditanamkan juga pengertian bahwa meraih prestasi itu harus secara lurus atau jujur. Jadi percuma nilaimu bagus kalau kamu nyontek. Nah, ini juga terjadi ya, khususnya saat sekolah ini online ya. Betapa banyak anak itu tidak jujur gitu loh. Yang ngerjain tuh malah orang tuanya ya, yang ngerjain juga. Atau guru lesnya segala itu kan kita juga tahu, dengar dari cerita mereka sendiri ya. Jadi perlu diberitahu juga, jangan biasakan menghalalkan segala cara. Siap menang, siap kalah. Kita nggak bisa selalu nomor satu di setiap peristiwa. Dan itu oke-oke aja. Nah, Bu Ria, ini ada yang penting nih. Sebaiknya selalu memberikan contoh pada Tania bahwa sebaiknya mereka nggak perlu merhatiin sepak terjang orang lain yang kurang baik. Lebih fokus meningkatkan kualitas diri. Lah kalau tadi kelihatan ibunya tanya-tanya sampai segitunya, sampai ngadep wali kelas, ngadep guru, itu contoh ya buat anak. Kalau yang benar tuh yang kayak gitu, orang tua tuh harus selalu proaktif terus buat anaknya. Iya. Jadi perlu nih baik-baikin guru gitu. Tapi baik-baikin baik ke guru dan ke semua orang itu penting. Tapi kan dalam konotasi yang ada tujuan positif, ya. Ada udang di balik batu. Iya. Nah, setelah merubah kebiasaan ini nggak bisa langsung mulus, udah pasti. Bisa jadi Tania akan melawan. Ya. Tapi orang tua nggak boleh berhenti untuk terus menanamkan pengertian-pengertian itu. Jadi nggak boleh baru sekali dua kali anak yang melawan terus dia nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa dinasehati, itu salah besar. Jadi tetap ambil kesempatan di saat misalkan yang anak lagi rileks gitu ya, di saat makan malam bersama atau saat weekend, saat pergi keluar bersama. Nah,
pakai kesempatan itu untuk membahas hal-hal yang terjadi di keluarga. Ya seperti itu sih, Stella. Jadi memang perlu usaha ya rekan Caneta, dan komitmen bersama nih, kita mau sama-sama berubah, kita mau sama-sama cari cara yang lebih sehat, sehingga perlu ada endurance juga ya, perlu ada kegigihan gitu. Jadi nggak mudah menyerah ketika ya itu tadi ada konflik mungkin selama proses komunikasi sama Tania. Iya, Atau ya kan, mungkin nanti Ibu Ria kembali lagi ke kebiasaan lama, Bapak Jody ngingetin terus ntar jadi berantem lagi. ya kan sebetulnya bisa justru dibalik gitu. Misalkan kamu ingin bisa banyak pergi-pergi gitu, kamu ini belajarlah dengan sebaik mungkin. Belajarlah dengan serius supaya kalau kamu dapat nilai-nilai bagus, kamu akan bisa sekolah di sekolah yang bagus, dan mungkin kalau ada cukup rezeki kamu bisa sekolah di luar negeri, atau kalau nilaimu bagus kamu bisa dapat beasiswa, dibukakan seperti itu gitu. Jadi kita lebih baik fokus ke situ, karena prosesnya kamu lakukan itu nanti hasilnya untuk masa depanmu. Sementara suatu saat nanti kalau kamu sudah besar, kamu pasti nggak pingin dong pakai jepit rambut yang ala anak SD gitu kan. Ya, udah nggak kepake lagi ya. Udah nggak kepake lagi. Jadi carilah sesuatu yang bisa long term gitu loh, yang berguna untuk jangka panjang. Nah, itu memang nggak mudah, pasti nggak mudah ya Bu Ria, tapi harus tetap dilakukan gitu dengan kekompakan ya. Jadi harus kompak suami istri dan nggak boleh gampang nyerah, karena ini merubah kebiasaan. Kita harus membentuk kebiasaan baru, dan nanti kebiasaan baru itu yang akan membentuk kita gitu loh. Jadi tidak boleh baru 3, 4 kali, 5 kali gitu anak yang bantah terus give up. Itu kita mengajar anak untuk juga tidak gampang menyerah ya. Ya, betul sekali. Iya. Jadi emang perlu ini ya, saling menjaga. Kalau yang satu nyerah, yang satu jangan mau menyerah. Begitu. Saling mengingatkan. Iya, betul. Nah, saya tertarik nih rekan Janeta. Sama sebuah istilah, raih prestasi secara jujur, jangan terbiasa menghalalkan segala cara. Siap menang, siap kalah. Ini penting banget ya, kayaknya ditanamkan sama anak sejak masih kecil ya rekan Janeta. Betul Stella, kita lihat ya. Sekarang ini aja deh, ya, bahwa betapa banyaknya orang-orang yang jor-joran gitu ya. Padahal ini udah dewasa, udah kerja, bahkan udah umurnya udah lebih dari 30 gitu ya, yang masih terus-terusan itu bersaing secara nggak sehat. Ya, nah kita lihat juga bahwa ini deh yang sekarang lagi marak gitu. Minyak goreng ya? pamer kekayaan di mana-mana gitu kan. Lalu sama flexing. Sama ini korupsi bantuan minyak goreng. Itu bisa jadi contoh ya kayaknya. Nah, kita lihat yang banyak yang sehari-hari deh, yang kita masih bisa lihat di banyak tempat ya. Termasuk juga misalkan gini, tetangga ini kok dia beli mobil baru terus suaminya direcokin gitu, kok kita nggak ganti-ganti mobil kita gitu misalkan. Itu hal-hal yang masih terjadi hingga saat ini, dan kita juga lihat di medsos begitu banyaknya orang-orang yang pamer kekayaan. Lalu si A pamer, lalu si B pamer lebih lagi bahwa dia tuh punya kekayaan lebih gitu. Padahal sejatinya orang-orang yang benar-benar kaya itu biasanya malah nggak suka pamer kan. Betul banget rekan Janeta. Ya kan? Nah, kita mesti ingat bahwa apa yang dibiasakan sejak kecil biasanya kebawa hingga dewasa. Banyak contoh orang yang menghalalkan segala cara hanya supaya menonjol di tempat kerja, sampai-sampai kadang membohongi diri sendiri gitu ya. Hanya supaya dianggap oleh lingkungannya, nah atau juga oleh komunitasnya. Ini kan parah gitu loh. Parah karena ini kan sebetulnya kalau orang dewasa ini boleh dibilang sudah menyangkut integritas.
Iya, ya, betul-betul. Stella ya. Jadi ini yang mesti diwaspadai gitu. Contoh sehari-hari di sekeliling kita banyak sekali. Ya, nggak harus orang-orang yang pejabat misalkan, tidak, orang-orang di kantor-kantor juga banyak, selalu ada aja kasus-kasus yang bermula dari persaingan-persaingan yang kurang sehat. Ya seperti itu, Stella. Iya, penting banget ya berarti rekan Janeta untuk membiasakan hal itu karena emang implikasinya dampak selanjutnya tuh bisa banyak banget dan nggak cuman ke satu orang aja ya. Kalau misalnya dia jadi pejabat publik misalnya, itu kan jadi mengganggu ini ya kesejahteraan lebih banyak orang lagi. Betul. Baiklah. Sekali. Nah, terakhir nih rekan Janeta, apakah ada yang ingin dibungkus, disampaikan terakhir sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita? Ya, gini. Ambisi maupun persaingan itu selalu ada dalam hidup. Itu sah. Semua bagus-bagus aja sebatas dilakukan secara sehat. Ingin menjadi apa kita nantinya tergantung bagaimana kita menghadapi dan mengelola kedua hal tersebut gitu. Ya, kalau kita mengelola secara sehat, maka ambisi dan persaingan itu pun akan menjadi sesuatu yang oke-oke aja gitu loh. Tapi kalau kita mengelolanya itu dengan sesuatu yang kurang pantas, ya biasanya kita yang akan menanggung akibatnya gitu. Nah, ada ungkapan yang menarik nih, Stella. Bunyinya gini, it's nice to be important, but it's more important to be nice. Menyenangkan jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang yang menyenangkan. Ya, itu yang bisa saya tambahkan, Stella. Oke, terima kasih banyak ya rekan Janeta, itu closing yang sangat apa ya? Sangat menggema nih. Karena terlalu apa sih? Seringkali orang tuh mengejar kepentingan diri ya, sampai lupa bahwa yang lebih penting itu menjadi orang yang menyenangkan ya. Nggak ribet lah, nggak repot sama orang lain. Terima Iya. kasih banyak rekan Janeta untuk perbincangan kita hari ini ya. Semoga apa yang kita bahas, banyak sekali yang sudah kita bahas, berbagai saran, ini bisa memberikan manfaat terutama untuk Ibu Ria dan juga Noni yang sudah menyampaikan ceritanya, dan juga bagi para sahabat Mozaik Keluarga Katolik yang mungkin saat ini sedang menghadapi persaingan yang kurang sehat juga nih akibat persaingan anak di rumah. Nah, sebelum kita berpisah, saya ingin mengingatkan kembali kepada sahabat Mozaik Keluarga Katolik, jika ingin berbagi cerita, pengalaman, atau ingin mengusulkan topik-topik tertentu supaya bisa kami bahas, bisa silakan mengirimkan komentar di YouTube channelnya KAJ Radio Line, atau bisa juga melalui emailnya Mozaik Keluarga Katolik di mkk01kajrl@gmail.com. Saya ulangi sekali lagi, email Mozaik Keluarga Katolik di mkk01kajrl@gmail.com. Topik-topik yang akan terpilih akan ditayangkan, dibahas tentunya dengan nama-nama yang disamarkan. Ingat juga, sahabat Mozaik Keluarga Katolik, untuk subscribe akun GoPlay KAJ Komsos KAJ. Di sini terima kasih untuk 32 orang yang bersama-sama dengan kita, rekan Janeta, selama kurang lebih 1 jam terakhir. Jangan lupa untuk subscribe dan juga akun YouTube channelnya KAJ Radio Line, supaya tidak terlewatkan tayangan Mozaik Keluarga Katolik dan juga tayangan-tayangan lainnya. Terima kasih juga untuk para tim operator yang sudah bertugas di kesempatan kali ini. Ada rekan Maria Natali dan juga Lucy Hartono. Terima kasih banyak untuk pelayanannya dan live kita bisa berjalan dengan lancar. Saya Stella bersama dengan rekan Mia Syaneta pamit undur diri dan jangan lupa membangun bangsa dimulai dari keluarga. Sampai jumpa.